Halo semua, jawab dat Indonesia. Sebuah negara kepulauan yang sangat kaya akan kehidupan. Keanekaragaman hayatinya begitu melimpah, begitu spektakuler, hingga sulit untuk dibayangkan. Namun, di balik semua kekayaan ini, tersembunyi sebuah misteri biogeografis. Sebuah garis tak kasat mata yang seolah membelah negara ini menjadi dua dunia yang sangat berbeda. Garis imajiner ini dikenal sebagai garis Wallace. Coba bayangkan ini. Anda sedang berdiri di Bali, pulau yang begitu indah. Di sekeliling Anda, hewan-hewan khas Asia berkeliaran. Mungkin Anda bisa melihat kerabat dari harimau, gajah, atau burung pelatuk. Kemudian, Anda menyeberangi sebuah selat yang hanya selebar 32 km menuju Lombok. Ajaibnya, gajah dan harimau lenyap. Sebagai gantinya, Anda mulai melihat hewan-hewan yang lebih mirip dengan yang ada di Australia, seperti kakatua beraneka warna dan reptil-reptil unik. Perbedaan drastis inilah yang menjadi inti dari misteri garis Wallace. Lalu, siapa yang pertama kali menyadari fenomena luar biasa ini? Tokoh di balik garis ini adalah Alfred Russel Wallace. Pada tahun 1850, Anne Wallace, seorang naturalis brilian dari Inggris, sedang bekerja dan meneliti di Kepulauan Melayu. Dalam perjalanannya, ia menyadari sesuatu yang sangat aneh. Ia menjelajahi wilayah yang sangat luas, dari Singapura hingga ke pedalaman Papua. Observasinya yang paling tajam terjadi saat ia membandingkan fauna antara Bali dan Lombok. Wallace melihat bahwa iklim, topografi, dan bahkan jenis tumbuh-tumbuhan di kedua pulau ini hampir identik. Secara logika, evolusi yang sederhana, seharusnya hewan-hewan yang hidup di sana pun serupa. Tapi kenyataannya tidak. Ia mencatat dengan sangat detail bagaimana bureng-bureng khas Asia, seperti burung pelatuk, seolah berhenti total begitu ia melewati selat di sebelah timur Bali. Burung-burung itu tidak ditemukan lagi di Lombok dan pulau-pulau di sebelah timurnya. Dari pengamatannya, Wallace menyimpulkan bahwa pasti ada semacam garis tak kasat mata, atau lebih tepatnya, sebuah penghalang alami yang sangat efektif yang mencegah percampuran spesies dari kedua wilayah ini. Ia menyadari bahwa perbedaan yang ia lihat terlalu dalam, terlalu mendasar untuk hanya dijelaskan oleh seleksi alam dalam skala kecil. Distribusi makhluk hidup yang begitu kontras ini pasti mencerminkan sejarah bumi yang jauh lebih tua dan lebih besar. Dan ternyata, intuisinya benar. Meskipun pada zamannya, teori lempeng tektonik belum ditemukan, Wallace dengan sangat brilian menghubungkan biologi dengan geologi. Ia berhipotesis bahwa pulau-pulau di sebelah barat seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan dulunya bersatu dengan benua Asia dalam sebuah daratan raksasa yang kita kenal sekarang sebagai dataran Sunda. Ketika permukaan laut global turun drastis selama zaman es, hewan-hewan besar dari Asia dapat dengan mudah berjalan kaki dan bermigrasi ke seluruh wilayah Sunda. Itulah mengapa fauna di wilayah ini sangat mirip dengan fauna Asia daratan. Di sisi lain, pulau-pulau di timur seperti Papua dan pulau-pulau sekitarnya dulunya merupakan bagian dari benua Australia dalam sebuah masa daratan yang disebut dataran Sahul. Daratan Sahul ini, selama jutaan tahun, bergerak perlahan ke utara, membawa serta flora dan fauna khas Australia, termasuk mamalia berkantung seperti kanguru pohon dan biorang-biorang unik, seperti kasuari dan cendrawasih. Namun, pertanyaan yang masih tersisa adalah, mengapa batasnya begitu tajam? Terutama antara Bali dan Lombok. Mengapa di selat yang begitu sempit ini, dua dunia biologis seolah bertabrakan? Jawabannya terletak di bawah permukaan air. Sebuah palung laut yang sangat dalam. Bahkan ketika permukaan laut turun drastis puluhan meter selama zaman es, selat Lombok yang memiliki palung dalam ini tidak pernah mengering. Palung ini menciptakan penghalang air yang abadi. Penghalang inilah yang sukses mencegah pergerakan hewan-hewan darat yang tidak bisa berenang jauh, terutama mamalia besar. Itulah mengapa harimau dari Jawa dan Bali tidak pernah sampai ke Lombok. Dan mengapa tidak ada kanguru di Bali selat ini, meskipun sempit, adalah jurang pemisah yang tidak bisa dilewati. Nah, di antara dua benua purba ini, Sunda dan Sahul, terdapat wilayah yang sangat unik. Wallacea, wilayah transisi ini, yang mencakup pulau-pulau seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku, adalah pulau-pulau yang tidak pernah terhubung ke benua besar manapun. Mereka seolah menjadi papan kosong ekologis yang menunggu untuk diisi. Spesies yang menghuninya hari ini adalah para petualang sejati. Spesies pemberani yang berhasil melintasi lautan entah itu dengan terbang, berenang, atau bahkan menumpang pada rakit alami
seperti batang pohon yang hanyut. Akibat isolasi geografis ini, wilayah Wallacea memiliki tingkat endemisme yang sangat tinggi. Artinya, banyak sekali spesies di sana yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Ambil contoh komodo, kadal raksasa yang menjadi ikon Indonesia bagian timur. Meskipun kita mengenalnya sebagai penghuni Wallacea, nenek moyang fosilnya justru ditemukan di Australia sekitar 3 juta tahun yang lalu. Kisah komodo mewakili sebuah keberhasilan migrasi dari timur ke barat, yang kemudian menemukan ceruk ekologis yang sempurna untuk berkembang biak dan bertahan di pulau-pulau terpencil seperti Komodo, Rinca, dan Flores. Garis Wallace bukan hanya sekadar sebuah konsep akademis. Garis ini adalah pengingat visual yang kuat bahwa sejarah geologi bumi yang terbentang selama jutaan tahun memiliki kendali yang luar biasa terhadap keanekaragaman hayati yang kita lihat hari ini. Kontribusi Alfred Russel Wallace dalam memahami mengapa spesies berada di tempat tertentu sebuah studi yang kita sebut biogeografi menempatkannya sebagai salah satu pemikir ekologis terpenting yang pernah ada, bahkan sejajar dengan Charles Darwin. Jadi, ketika kita melihat peta Indonesia, ingatlah bahwa garis imajiner yang membelah kepulauan ini bukan sekadar batas di peta. Garis itu adalah bukti nyata dari perjalanan benua, turun naiknya permukaan laut, dan evolusi kehidupan yang berlangsung selama jutaan tahun. Sebuah kisah epik yang tertulis dalam DNA setiap makhluk hidup di negeri kita yang luar biasa ini. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa!